warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Ratnawati TM Hum selaku dosen pengampu dan Ibu Ismi Burhanuddin SPD MPD selaku dosen mitra pada mata kuliah pelayanan prima. Perkenalkan, saya atas nama Nur Akida dengan NIM 220208501044, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu salah satu pemenuhan tugas mata kuliah pelayanan prima, yaitu melakukan observasi pada dua tempat, yaitu antara tempat yang menerapkan pelayanan prima atau excellent service dan yang kurang menerapkan pelayanan prima atau non excellent service. Sebelum kita membahas mengenai contoh toko yang menerapkan pelayanan prima, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu pelayanan prima atau excellent service. Excellent service ini sendiri adalah suatu sistem yang menerapkan pelayanan melebihi harapan customer dan tentunya memberikan kepuasan kepada customer ataupun pelanggan itu sendiri. Nah, dari beberapa tempat yang saya observasi, di sini saya memilih butik Madani Mode, di mana menurut saya bahwasanya butik tersebut telah menerapkan excellent service. Pemilik dari butik Madani Mode ini bernama Haji Kamil, di mana yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 44, Kelurahan Tombak, Kecamatan Waluyo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dengan kode pos 93717. Nah, adapun jam operasional dari butik Madani Mode ini itu dari jam 7.30 sampai dengan 19.30. Jumlah karyawannya kurang lebih sekitar 2 orang saja. Dan mengenai tahun berdirinya itu pada tahun 2017. Mengenai nama Madani Mode, Madani ini diambil dari putri pertama Haji Kamil, yaitu sesuai dengan nama butiknya bernama Madani. Untuk mengenai latar belakang pembukaan usaha butik ini sendiri, pertama itu profesi dari orang tua Pak Kamil itu sendiri merupakan pedagang pakaian juga sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu terbiasa atau mulai dari kecil Pak Kamil ini sudah membantu orang tuanya untuk berdagang di toko sebelumnya. Nah, sehingga timbullah ini keinginan Pak Kamil untuk meneruskan usaha dari orang tuanya dengan melanjutkan membuka pakaian. Sebelum membuka butik ini, Pak Kamil juga berdagang di tempat-tempat di perkotaan. Nah, karena sudah memiliki cukup modal, sehingga Pak Kamil memutuskan untuk membuka butik. Nah, yang terakhir itu yang melatar belakangi, kembali lagi bahwasanya Pak Kamil berpikir bahwa semua orang itu tentunya membutuhkan pakaian. Nah, mengenai konsep pelayanan prima, dari hasil yang saya lihat, butik Madani Mode ini sudah sangat menerapkan konsep pelayanan prima, yaitu 6A ya. Pertama yaitu attitude ataupun sikap. Nah, mengenai konsep attitude ini sudah diterapkan di mana karyawan itu berpenampilan sopan dan serasi. Sebagaimana teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, ini adalah karyawannya. Saya rasa penampilannya sudah sangat sopan dan serasi seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mengenai masih tentang attitude ya atau sikap. Dari apa yang saya lihat, karyawannya itu murah senyum. Di saat saya datang ke butik itu, karyawannya menyambut saya dengan sapaan 3S. Karyawan itu menyapa saya dengan selamat siang, karena waktu itu posisinya saya datangnya siang. Lalu menanyakan selamat siang kak, ada yang bisa kami bantu, seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai appearance ataupun penampilan. Karyawannya sudah berpenampilan sopan dan serasi, baik itu secara fisik maupun non fisik. Non fisik artinya berpenampilan baik dengan menyapa customer, seperti itu. Yang ketiga yaitu mengenai attention ataupun perhatian. Nah, saya rasa di butik Madani ini sudah menerapkannya, di mana saat saya datang, pelayannya itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang saya inginkan, mengamati dengan sungguh-sungguh apa yang saya inginkan, lalu karyawan juga itu memberikan perhatian penuh kepada saya itu berdasarkan apa yang saya lihat. Yang keempat yaitu mengenai accountability ataupun tanggung jawab. Karyawan di situ sudah menerapkannya, di mana karyawan itu meminimalisir atau mengurangi ketidakpuasan pelanggan. Jadi di saat saya datang itu saya seperti disambut serasa sambutan rumahan seperti itu. Jadi kayak orang yang sudah bertemu seakan kenal akrab seperti itu. Jadi saya tidak malu, bahkan karyawan itu mau di saat saya mengajaknya berfoto. Kelebihannya lagi mengenai tanggung jawab yang ada di butik Madani Mode ini, karyawan itu menjelaskan perawatan terhadap barang yang saya beli di situ. Misalnya contohnya seperti saya menyiapkan pakaian batik, lalu karyawannya itu menjelaskan ini seperti ini, nanti cara pencuciannya itu sebaiknya menggunakan deterjen yang tidak keras seperti itu. Konsep pelayanan prima yang kelima yaitu mengenai ability ataupun kemampuan. Nah, karyawan di situ memiliki pengetahuan dan keterampilan terhadap barang-barang yang mereka pasarkan di dalam
jilbab pasmina. Tidak ada di butik ini, bahkan karyawan yang di situ menyarankan saya kepada toko yang beliau ketahui yang menjual jilbab seperti itu. Bahkan karyawan itu menunjukkan alamat dari toko yang disebutkan tersebut. Menurut saya itu yang kelebihan yang saya dapatkan di dalam butik itu. Setelah apa yang saya butuhkan di dalam butik itu sudah terpenuhi, maka karyawan itu menegaskan kembali kepada saya, masih ada lagi kak yang dibutuhkan, seperti itu. Setelah saya mengucapkan saya rasa sudah tidak ada lagi, lalu karyawannya mengarahkan saya untuk ke kasir. Setelah saya melakukan pembayaran di kasir sebelum meninggalkan butik, karyawan itu mengucapkan ucapan terima kasih kepada saya. Terima kasih kak. Adapun analisis SWOT yang menjadi strong ataupun kekuatan di butik Madani ini, pertama itu lokasinya yang sangat strategis, berada di pusat perkotaan, sehingga dan di jalan besar yang memudahkan itu orang-orang dengan mudah melihat butik tersebut. Menjadi kekuatan di butik Madani ini menyediakan berbagai macam busana, tapi yang saya lihat di sini di butik ini lebih kepada menyediakan berbagai macam mesin dan mesin. Harganya terjangkau, produknya berkualitas. Dan yang terakhir tentunya yang menjadi kekuatan di butik Madani Mode ini mampu bersaing dengan toko-toko yang lainnya. Nah, adapun yang SWOT kedua yaitu mengenai weakness ataupun kelemahan di butik ini, pertama yaitu penjualannya yang masih berupa manual. Jadi berdasarkan apa yang saya observasi, bahwasanya penjualannya itu hanya berupa pemasangan baleo saja. Untuk media sosial itu beliau atau pemilik toko itu belum melakukan penjualan tersebut. Yang kedua menurut saya menjadi kelemahan di butik Madani ini, modalnya yang masih kurang. Modal dalam artian misalnya kamar untuk mencoba pakaian itu tidak tersedia, dan patung-patung yang ada di dalam butik Madani itu masih kurang. Bukan tidak ada, tetapi saya rasa masih kurang seperti itu. Yang menjadi opportunity ataupun peluang di butik Madani Mode ini, pertama yaitu persaingan yang masih sedikit. Jadi dari apa yang saya lihat di kota Bau ini, itu masih sedikit yang membuka butik. Jadi ini memungkinkan peluang butik Madani Mode ini sehingga bisa bertahan di dalam proses perdagangannya. Yang kedua yaitu adanya tradisi lebaran. Dengan adanya tradisi lebaran yang bahkan belum lama ini kita lakukan, itu menjadi peluang besar di dalam butik Madani Mode ini, karena saat lebaran itu kan banyak orang-orang yang membutuhkan baju lebaran untuk tampil di hari lebaran. Itulah yang menjadi peluang. Analisis yang keempat yaitu mengenai threats ataupun ancaman. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya yang menjadi ancaman juga di setiap toko, tidak terkecuali ini butik Madani Mode ini, tentang dari tindak kriminal. Nah, yang kedua yaitu ancaman dengan harga yang setiap tahunnya yang meningkat seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu persaingan dengan toko lain sih, karena jangan sampai karena pelayanannya yang kurang sehingga membuat customer itu lebih memihak atau memilih berbelanja di toko lain atau butik lain seperti itu. Ada juga ancaman itu tentang pengelolaan keuangan itu yang masih berupa manual sih. Jadi jangan sampai dengan pengelolaan yang berupa manual ini ancaman terhadap salah hitung antara pemasukan dan pengeluaran yang ada di butik. Membahas mengenai aspek yang ada di butik Madani Mode ini, pertama itu produk. Kebanyakan di butik ini menjual pakaian muslim dan muslimah, sama gabungan juga dari pakaian-pakaian lainnya. Mengenai tentang place ataupun tempatnya itu menurut saya sangat strategis ya, berada di depan jalan besar, dan tentunya jalan ini adalah pusat perkotaan yang memungkinkan pengendara itu melewati depan butik tersebut. Sebagaimana teman-teman bisa lihat pada gambar yang saya tampilkan, itu adalah butik Madani Mode yang dari samping ke depan jalan besar. Mengenai aspek yang ketiga yaitu tentang promotion ataupun promosi. Promosinya sih masih berupa via interaksi sosial saja, untuk media sosial itu belum diterapkan. Jadi hanya menerapkan pelayanan yang berupa 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, dan promosinya itu dari mulut ke mulut. Misal contohnya baik itu dari pemilik perusahaan, baik itu dari karyawan yang memberitahukan kepada teman-temannya, ataupun dari pihak customer yang dengan sukarela memberitahukan kepada orang lain. Nah, contohnya setelah dengan pelayanan yang baik, maka si customer ini akan memberitahukan kepada orang lain dengan sukarela, ini belanja saja di toko butik Madani Mode ini kalau mau cari busana muslim ataupun muslimah, karena di butik itu sangat ramah karyawannya, baik itu pemiliknya. Jadi saya
dari toko Madi ini sendiri itu bernama Lamadi yang beralamatkan di Jalan Karden Tendean, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Tabobo, Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93717. Adapun jam operasional dari toko Madi ini sendiri itu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 16.30. Jumlah karyawannya itu kurang lebih sekitaran ada 5 orang. Tahun berdirinya itu sekitaran tahun 2016. Kita akan membahas mengenai tentang arti dari kenapa sih dinamakan toko Madi. Alasannya itu Madi itu sendiri adalah nama dari pemilik toko itu, atau ya, biasa disebut Pak Madi ya. Nah, latar belakang berdirinya toko Madi ini pertama itu berawal dari keinginan dulu ataupun kemauan yang ingin membuka usaha dari Pak Madi itu sendiri. Tentunya ini didukung oleh orang-orang sekitarnya, tentu khususnya para keluarga. Dan yang kedua yaitu tentang berpikir bahwasanya usaha yang kayaknya yang bisa saya bangun sesuai dengan hobi saya itu menjual pakaian, itu yang dikatakan oleh Pak Madi. Dan yang ketiga, nah dengan peluang itulah bahwasanya Pak Madi berpikir bahwa setiap orang itu membutuhkan pakaian, dan itu memungkinkan atau yang memotivasi Pak Madi untuk membuka usaha penjual pakaian. Membahas tentang konsep pelayanan prima yang diterapkan di toko Madi ini, pertama itu tentang attitude ataupun sikap. Secara penampilan sopan dan serasi itu sudah diterapkan, akan tetapi mengenai senyum, salam dan sapa itu menurut saya masih kurang diterapkan oleh karyawan yang ada di sana, serta perasaan seperti kurang menempatkan customer itu sebagai orang penting. Nah, di gambar di samping itu teman-teman bisa lihat karyawan itu sedikit terlihat cemberut saat melakukan pelayanan kepada customer. Yang kedua yaitu membahas tentang appearance ataupun penampilan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya juga tadi, bahwasanya mengenai penampilan sopan dan serasi itu sudah diterapkan itu secara fisik. Nah, secara non fisik itu atau sikap yang ditunjukkan itu menurut saya itu masih kurang. Oke, mengenai konsep pelayanan prima yang ketiga yaitu tentang ability ataupun kemampuan. Kalau mengenai kemampuan, saya mengakui bahwasanya di toko Madi ini karyawannya memiliki pengetahuan dan keterampilan saat menjelaskan produk yang ditawarkan. Nah, yang keempat yaitu mengenai tentang action ataupun tindakan. Di sini juga saya sangat mengapresiasi karyawan yang ada di sana. Meskipun dari aspek ataupun konsep yang lainnya itu kurang, tetapi mengenai ability dan action itu saya mengakui yang ada di dalam toko tersebut. Nah, terkait teman-teman bisa lihat pada gambar di samping yang menggunakan jilbab hitam itu adalah karyawan, dan yang ibu-ibu yang di depannya itu adalah customer, di mana karyawannya itu menjelaskan mengenai tentang di situ contohnya jilbab yang akan dibeli oleh si ibu tersebut, dan karyawan itu mengambilkan beberapa contoh jilbab yang lainnya. Saya cukup mengakui. Namun di sini mengenai mengucapkan ucapan terima kasih atau kita sebut sebagai action, tindakannya itu saya rasa ada beberapa yang mengucapkannya dan ada beberapa karyawan yang tidak mengucapkannya, entah karena lupa atau terlalu capek bagaimana, karyawan itu tidak mengucapkan terima kasih setelah saya melakukan pembayaran kepada kasir. Aspek kelima yaitu membahas tentang attention ataupun perhatian. Nah, kalau penilaian saya terhadap konsep tersebut saya rasa di sini kurang, karena kenapa? Karyawan yang lainnya ya itu kurang bersungguh-sungguh saat mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Nah, di samping bisa teman-teman lihat itu adalah karyawan yang sedang bermain handphone. Meskipun itu dilakukan secara singkat ataupun hanya sebentar seperti itu, tetapi itu akan memberikan kesan buruk kepada si customer nantinya. Jadi kayak perasaan customer itu merasa bahwa saya kurang mendapatkan pelayanan seperti itu. Aspek terakhir yaitu mengenai tentang accountability ataupun tanggung jawab. Karyawan di sini itu kurang memperhatikan antara meminimalisir ataupun kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Sebagaimana sebelumnya saya sudah menyebutkan contohnya, di situ teman-teman semua bisa lihat karyawan itu beberapa kali terlihat memainkan handphonenya, meskipun pada saat melakukan pelayanan. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength ataupun kekuatan yang ada di toko Madi ini. Pertama itu lokasinya sangat strategis menurut saya, karena berada pada saat di pertigaan jalan menuju ke pelabuhan. Kedua yaitu mengenai strength ataupun kekuatan yang ada di toko Madi ini, menyediakan berbagai macam busana mulai dari busana anak-anak sampai dengan dewasa itu ada di situ. Nah, yang ketiga yaitu harganya cukup terjangkau, serta yang menurut saya plusnya ataupun kekuatan yang ada di toko Madi ini, dia itu menjual pakaian ecer dan grosir tentu dengan harga yang berbeda pula, seperti itu.
dengan strategi yang diterapkan di sini sehingga membuat toko Made ini mampu bersaing dengan toko-toko yang lainnya. Mengenai weakness ataupun kelemahan. Kelemahannya itu pertama, penjualannya itu yang masih berupa manual di toko tersebut tidak menggunakan via sosial media. Jadi hanya dari promosi dari mulut ke mulut saja seperti itu. Nah, yang menjadi kelemahannya pula di dalam toko Made ini itu terkait pelayanannya yang menurut saya kurang atau non excellent seperti itu. Analisis yang ketiga yaitu mengenai opportunity atau peluang, di mana toko Made ini mampu bersaing dengan toko yang lainnya, serta peluang yang kedua yaitu harganya yang cukup terjangkau dan lebih murah dibanding beberapa toko yang saya kunjungi sebelumnya. Analisis yang keempat yaitu mengenai tentang threats ataupun ancaman. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya yang menjadi ancaman di setiap toko itu dari tindak kriminal. Nah, yang kedua yaitu tentang pengelolaan keuangannya yang masih berupa manual juga, sehingga memungkinkan terjadi penyalahan salah hitung pemasukan ataupun pengelolaan keuangan yang ada di toko tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengenai harga dari pakaian itu yang terus meningkat, itu juga menjadi ancaman. Dan yang terakhir yaitu terkait selain menjadi peluang bersaing dengan toko lain, ini juga menjadi ancaman jangan sampai toko lain itu lebih unggul dibandingkan dengan toko Made itu sendiri. Membahas mengenai tentang aspek P4 yang diterapkan di toko Made itu, pertama tentang produk yang ada di toko itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu menjual pakaian mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa seperti itu. Mengenai tentang place ataupun tempatnya, menurut saya ini sangat strategis karena berada pada di pertigaan jalan sehingga memungkinkan para pengendara itu melalui toko tersebut. Aspek yang ketiga yaitu mengenai tentang promotion ataupun promosinya, itu masih berupa via interaksi sosial saja, tidak menggunakan sosial media. Padahal kalau kita berpikir bahwasanya media sosial sekarang ini itu sangat berperan penting pada saat pemasaran produk yang dilakukan setiap toko. Tapi dari apa yang saya lihat di toko Made ini masih via interaksi sosial, jadi hanya kayak dari mulut ke mulut saja dan pemasangan baliho seperti itu. Aspek keempat ataupun aspek terakhir di situ dimana membahas mengenai tentang price ataupun harga. Menurut saya harga yang ada di toko Made ini itu cukup terjangkau dan bisa pengambilan encer ataupun pengambilan grosir. Terkait fasilitas yang ada di toko Made ini, pertama itu ada parkiran, di mana parkirannya memang cukup minimalis berada di depan toko Made itu. Dan yang kedua yaitu terdapat tong sampah yang di pojokan gerbang tokonya. Saya rasa tong sampahnya itu tidak menimbulkan ataupun mengganggu customer karena yang ada di dalam itu juga sampah-sampah berupa plastik saja. Mengenai alur pelayanan yang diterapkan di toko Made ini, pada saat kita datang, kalau itu saya pribadi ya, tidak akan mendapat sapaan, langsung mendapatkan pertanyaan dari karyawan yang ada di sana. Karyawan itu akan menjumpai kita dan langsung bertanya cari apa seperti itu. Jadi tidak selamat siang, selamat sore dan lain sebagainya, itu tidak, kita langsung hanya mendapat pertanyaan. Setelah kita mengajukan apa yang kita butuhkan, maka kita langsung mendapatkan pelayanan di mana karyawan itu mengambilkan apa yang dibutuhkan oleh saya. Itu berlaku juga untuk customer-customer yang lainnya seperti itu. Apabila sudah terwujud semua keinginan ataupun barang yang dibelanja di toko itu, maka karyawan itu langsung mengarahkan kita ke kasir untuk melakukan pembayaran. Sebelum meninggalkan toko, itu ada beberapa karyawan yang tidak mengucapkan terima kasih dan ada yang mengucapkan terima kasih. Itu saya tidak tahu alasannya kenapa, entah karena lupa, terlalu sibuk atau bagaimana. Jadi kayak datang-datangan saja seperti itu. Berikut saya lampirkan beberapa dokumentasi tambahan tentang yang ada di toko Made itu. Gambar pertama itu tentang busan-busan apa saja, itu masih hanya sampul saja yang ada di toko Made itu. Dan gambar kedua yaitu ada seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut itu merupakan Pak Made sendiri yang menjadi kasir di tokonya. Itu adalah gambar Pak Made. Nah, gambar yang ketiga yaitu gambar celana, di mana saya membeli celana itu saja sebagai wujud bahwasanya saya benar-benar melakukan observasi seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.